Selamat pagi teman-teman trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada yang pagi ini sedang berada di depan layar. Bagi teman-teman yang sedang monitor chart pergerakan XAU USD khususnya pada pagi hari ini, kita akan coba untuk mereview dulu satu hari kemarin di mana pergerakan buyer cukup dominan dengan koreksi-koreksinya, diawali dengan seller yang cukup kuat menekan. Kita sudah sampaikan di pagi yang kemarin. Kita coba lihat dari pergerakan satu hari sebelumnya atau 2 hari yang lalu. Kalau kita amati, seller masih cukup dominan, seller masih mendominasi pergerakan yang ada. Namun demikian sekali lagi semuanya masih dalam area atau dalam jangkauan wilayah koreksi, sehingga tetap saja berpotensi eh, kembali lagi atau berpotensi naik lagi. Dari pergerakan di 2 hari yang lalu, meskipun sellernya kuat sekali, namun demikian masih belum cukup kuat untuk menekan buyer yang sebelumnya sangat kuat juga. Di sebelah kiri kalau kita amati ada banyak penolakan, di sebelah kiri kalau kita amati ada banyak penolakan di sana. Meskipun sedikit mendekat melewati, hanya saja berada di wilayah atau berada di garis yang hampir sama, sehingga sekali lagi tetap berpotensi akan terjadi pantulan atau memantul ke atas. Seperti yang sudah kita analisakan juga di beberapa hari sebelumnya, bahwa di area ini adalah area yang cukup beresiko dan area rawan, berpeluang memantul kembali, ya, meskipun terlihat tekanan ke bawah masih sangat kuat. Lebih cocok, lebih tepat kalau kita menggunakan swing untuk memanfaatkan peluang buy dengan baik di sana. Saatnya untuk kita entry buy dengan alokasi waktu mungkin di beberapa hari ke depan. Target terdekatnya untuk beberapa hari ke depan tentu berada di wilayah terdekatnya, di level terdekatnya di sana. Namun demikian kalau kita ukur lebih dari cukup, sekitar 22 ribuan, ya, sekitar 2 ribuan sekian. Ketika kita menggunakan swing dengan alokasi waktu yang lebih lama, tentu dengan ketahanan dan resiko yang lebih besar juga, kita bisa mengambil profit atau menentukan area target kita berada di wilayah 1963.05. Dengan demikian ketika kita menentukan target yang cukup jauh di sana, maka untuk resiko kita bisa ambil eh, cukup jauh juga berada di bawah levelnya. Kalau kita amati sudah berada di bawah levelnya, sehingga masih berpotensi untuk nanti meskipun ada koreksi turun dia akan kembali ke atas. Di harga yang saat ini berjalan, di 1900 sekian, ya, tentu sangat tepat sekali. Bahkan di beberapa hari kemarin sempat turun di area 1870, 71, ya. Tentu sangat tepat sekali untuk kita manfaatkan peluang buy atau berada di wilayah demand, maka saatnya untuk memanfaatkan peluang buy. Ya, tentu tidak bisa serta-merta 1 menit, 2 menit, 1 jam, 2 jam kita dapatkan keuntungan. Ada fase, ada waktu yang harus kita lewati, mengingat kita menggunakan time frame yang cukup besar dengan wilayah yang jangkauan yang cukup besar juga. Mungkin ini di evaluasi yang kita bisa buatkan untuk
potensi beberapa hari ke depan, 1 hingga beberapa hari ke depan. Kemudian untuk hari ini kita bisa menggunakan time frame yang kecil untuk D1-nya kalau kita amati, H4-nya kalau kita amati sudah mulai ada struktur candle yang membentuk bullish ya, dari mulai momentum bahkan terbentuk di sana ada engulfing dengan konfirmasinya meskipun ada sedikit koreksi kemudian ditekan kembali ke atas hingga saat ini ya. Kalau melihat dari historinya maka buyer akan terus bergerak yang mendekati level terdekatnya di 1911,06. Hari ini Jumat, peluang ke sana terbuka sangat lebar hingga mendekati area retracement terdekatnya. Ya, ini adalah area terdekatnya. Nanti kalau kita lihat dari kecenderungannya berada di wilayah retracement-nya di sana. Apakah hari ini masuk akal? Apakah hari ini cukup beralasan atau potensi untuk bergerak hingga di 1933? Jawabannya peluang itu ada tetapi sangat kecil sekali ya, sehingga jangan terlalu berharap terlalu tinggi. Kita cukup menggunakan targetnya dengan level-level terdekatnya ya, paling tidak ini adalah wilayah maksimumnya, sehingga kita bisa manfaatkan peluangnya dengan melihat nanti breakout-nya, dengan melihat nanti levelnya dilewati atau tidak ya. Ketika di area level pentingnya nanti ternyata tidak mampu breakout, bahkan banyak ditolak di sana, maka bisa menjadi petunjuk seller akan kembali menekan. Kemudian di mana kita tempatkan entry kita ya. Ketika sudah panjang seperti ini ya, buyer sudah panjang, jawabannya kita tunggu koreksi ya. Kita tunggu dia koreksi ke bawah, kemudian setelah itu baru kita entry buy, ikut posisi buy. Jangan pernah dilawan ketika sudah terbentuk struktur yang kuat di sana, ada sedikit banyak merah tetapi masih berada di baris naik atau berada di bar up, sehingga cukup kecil untuk menekan ke bawah. Kita lihat dan kita tunggu koreksinya ya, misalnya dia turun hingga separuh atau misalkan di area ini, kita bisa tunggu koreksinya di separuhnya atau mungkin terlihat di situ sudah ada sumbu yang cukup panjang, baru kita manfaatkan untuk limitnya ya, buy limit, bukan sell limit tapi buy limit, dengan cara menunggu di bawahnya atau koreksi di bawahnya. Ini kita bisa gunakan buy limit di 1899.46. Kita bisa menggunakan limit seperti ini atau bahkan kita tunggu dia selesai terbentuknya seperti apa. Kalau ternyata terbentuknya tidak ada koreksi yang panjang, misalkan hanya sampai di situ, misal apakah masih akan berpotensi naik? Jawabannya tetap masih kuat berpotensi naiknya, sehingga nanti mendekati levelnya. Ya, kalau kita ambil posisi buy di sini, tentu targetnya nanti berada di ujung sumbu yang di atas. Ya, targetnya berada di sini. Berada di ujungnya, kita juga bisa manfaatkan peluang untuk koreksinya, ya, peluang untuk koreksi dengan sell limit di 1907.11. Nah, apakah ini tidak berarti melawan dari tren ya? Kita hanya manfaatkan koreksinya. Koreksi itu adalah peluang kecil dari pergerakan yang melawan market ya, tetapi hanya kita bersifat sementara, hanya manfaatkan koreksi kecilnya sehingga tidak
terlalu panjang, tidak terlalu jauh yang kita targetkan. Begitu tersentuh, kemudian koreksi ke bawah, ya tentu juga tidak terlalu dekat ya pengambilan kita, asalkan sudah terpenuhi atau sesuai dengan target kita, dengan tetap memperhatikan tekanan, dengan tetap memperhatikan penolakan yang ada. Lepas dari sana, ada level yang cukup di sana, kita bisa mengikuti peluang selanjutnya dengan masuk posisi buy stop di 1913.47. Kemudian kita coba ukur range untuk yang kemarin. Kemudian kita coba untuk menarik garis ya, untuk menarik garis di sana. Ketika kita memasang buy stop, maka pastikan minimal ada rabaan yang bisa kita ambil. Ketika jaraknya cukup dekat, maka lebih baik kita geser dulu ya, karena cukup dekat jaraknya dengan range yang sebelumnya. Karena di beberapa hari terakhir, kalau kita amati pergerakannya kecil, ini mendekati dari range sebelumnya ya, hampir-hampir sama, sehingga pola yang terbentuk dekat-dekat saja di situ, meskipun naik turunnya seolah-olah mau menekan ya, tetapi ring hariannya cukup kecil ya, berada di bawah 4.000. Yang kemarin ini hanya 2.500, sehingga kalau hari ini 2.500 hanya berada di ini ya, 1916. Apakah mampu nanti bergerak naik? Sekali lagi potensi itu ada, hanya saja kalau lihat dari histori ringnya, maka cukup berat untuk naik terlalu tinggi ya. Meskipun peluang itu tetap ada. Kemudian yang di atas kita manfaatkan di mana? Yang di atas kita manfaatkan seperti apa ketika ini sudah berada di wilayah levelnya di sana. Ya kita uji dulu nanti ya. Kita lihat nanti ke depannya apakah dia breakout apa tidak ya. Ketika breakout dilihat history candle-nya. Kalau dia terus berjajar, hijaunya mendominasi dengan kuat, maka tentu peluang naik masih akan terbuka sangat lebar sekali. Bisa jadi nanti akan memenuhi ring dari beberapa hari terakhir kemarin atau 4 hari terakhir yang cukup panjang, sehingga kalau kita ukur di sana peluang untuk mendekati levelnya di sini masih terbuka. Peluang untuk mendekati levelnya di sini cukup terbuka, sehingga buy stop kita taruh di atas dari levelnya di sini. Ya, kita taruh di sini. Kenapa cukup tinggi sekali? Ya, lebih baik kita menjauhi wilayah-wilayah yang sangat beresiko sehingga kita tidak terjebak nantinya. 23.10, kalaupun tidak tersentuh kan tidak rugi juga kita ya, tidak menjadi masalah. Kemudian di wilayah puncaknya kita bisa ambil peluang limitnya. Targetnya buy stopnya bisa di puncak atas ya. Kalau terlalu tinggi, terlalu jauh jangan, turunkan sedikit di level yang banyak disentuh di sana. Oke. Di wilayah ini bisa kita ambil untuk koreksi atau limit sell 19.32.48. Kemudian yang di bawah, apakah kita harus menentukan juga ya? Kita bisa membuat keseimbangan, karena pasar kalaupun tidak naik juga nanti akan turun. Kita lihat di sebelah kiri ya, mengingat pergerakan di atas masih cukup panjang, jaraknya cukup jauh, kemudian sebelah kiri ada level, kita taruh di bawah sedikit ya dari levelnya. Memanfaatkan peluang breakout level terdekatnya ya.
memanfaatkan peluang breakout level terdekatnya. Kita bisa ambil sini sell stopnya di 1890.61. Kemudian targetnya nanti berada di levelnya di sini. Ada banyak level yang terdekat di situ. 580 sekian. Di posisi bawah ada banyak sumbu juga di sana. Di ujungnya kita bisa manfaatkan untuk limitnya. Meskipun cukup jauh, kita bisa memanfaatkan jaring dari posisi bawah ya. Buy limit di 1873.56. Tersentuh atau tidak tersentuh nanti kita lihat saja. Kemudian ketika tersentuh, apa yang harus kita siapkan, simulasi apa yang harus kita pertimbangkan ya. Apakah menggunakan batasan dengan SLTP, apakah dengan stop loss manual, apakah dengan averaging, switching, atau bahkan kita bisa menggunakan pending order untuk antisipasi ketika sudah tersentuh salah satu pending order kita. Mudah-mudahan ini bisa membantu sedikit meraba dari potensi yang ada untuk 1 hari ke depan. Ini hanya berlaku untuk 1 hari ke depan, sehingga nanti ketika besok Senin nanti sudah berbeda lagi. Kemudian jangan pernah kita hanya berpikir yang kita sampaikan ini pasti akan terjadi. Ketika buy limit tersentuh kemudian marketnya turun nanti menyalahkan. Oh, katanya itu buy-nya tapi semuanya kacau. Ternyata malah berbalik. Karena otaknya di dalam kepalanya tidak pernah terisi dengan kreativitasnya, tidak pernah terisi dengan bagaimana kita melakukan recovery. Tidak ada pengalaman yang cukup untuk melakukan recovery. Yang ada ketika analisa harus tepat, harus valid ya. Selagi cara berpikir kita seperti itu, selama itu pula tidak akan pernah kita bertahan di dalam trading. Terima kasih, selamat pagi, salam profit 2 arah.